Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan calon haji kloter terakhir diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Antarkan narkotika, seorang pria di Lombok Barat ditangkap polisi. Menabung puluhan tahun, seorang tukang cukur asal Lombok Timur sukses naik haji. Pemuda berinisial MH 35 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba di Kecamatan Labu Api. Tersangka ditangkap di pinggir jalan desa Karangbongkot saat menunggu konsumennya. Polisi menyita 21,15 gram sabu-sabu, ponsel, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah wilayahnya dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, dalam hal ini sebagai patut diduga sebagai penjual ataupun perantara dalam jual beli narkotika golongan satu jenis sabu. Dari yang bersangkutan, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 klip kertas plastik bening yang berisikan narkotika. Dari yang bersangkutan juga dapat keterangan bahwa barang itu rencananya akan dijual kepada seseorang. Tersangka mengaku bertugas mengantar narkotika dengan upah 2 juta rupiah. Klip ya, sabu 4 klip. Itu sabu mau mesti dibawa kemana? Hah? Mantan teman, berarti itu pesanan ya. Berapa harga sabu? 20 juta. Yang 4 klip itu 20 juta. Uangnya dari mana sih dapat uang beli sabu itu? Itu disuruh ya. Oh, sih disuruh. Ya, cuma sekedar keluar. Oh, sih cuma disuruh, kemudian sih diberikan. Tersangka dijerat pasal 114 contoh 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemuda berinisial RI 24 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena mencuri ponsel milik mahasiswi di sebuah rumah kos di Kelurahan Dasan Agung. Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Gomong atas laporan korban. Polisi menyita 1 unit ponsel seharga belasan juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka berpura-pura bertamu, kemudian menggasak barang korban saat melihat kamar kos terbuka. Tersangka diduga merupakan spesialis pencuri di rumah kos. Kami dapat mengamankan terduga pelaku berinisial R. Saudara R ini alamat di Gomong, Selaparang, Kota Mataram. Yang bersangkutan sendiri yaitu residivis, di mana dapat kami amankan barang bukti berupa iPhone XR. Pelaku kita tangkap di rumahnya, tidak ada perlawanan, sehingga dan pelaku sendiri yaitu residivis hal yang sama, memang sering berulang kali memang melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan curat istilahnya. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Harga hewan kurban di kalangan peternak di Kabupaten Lombok Barat mulai naik menjelang Lebaran Idul Adha. Kenaikan hewan kurban berupa sapi dan kambing berkisar 10 hingga 15% dari modal sebagai upah biaya perawatan dan pemeriksaan kesehatannya. Jika biasanya sapi dijual 11 juta rupiah, kini naik menjadi 12 juta rupiah per ekornya. Sementara kambing kini dijual dari harga terendah 4 juta rupiah per ekornya, naik 1 juta rupiah. Naiknya harga karena ramainya warga yang memesan, sementara stok hewan kurban terbatas. Udah mulai naik sekarang. Di stok pertama kita itu di pembelian di bulan puasa itu harga masih agak relatif turun.
Nah sekarang ini minggu-minggu ini udah mulai naik di harga di pasar gitu. Berapa ke berapa persen gitu? Dari persentasenya itu bahkan dengan yang mungkin yang paling signifikan hanya itu di harga yang 15 jutaan itu yang sampai 30%. Kemarin kita bisa dapat mungkin 10 juta, 11 juta. Sekarang udah nyampe harga yang di pasar itu kalau beli sekarang itu 14. Peternak menjamin sapi dan kambing yang dijual bebas penyakit dan layak menjadi hewan kurban karena rutin diperiksa tim medis dari Dinas Peternakan setempat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan kader desa dilatih untuk menangani kasus gizi buruk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur. Pelatihan meliputi pengenalan stunting, cara pencegahannya, dan bagaimana cara mendampingi keluarga atau pasien yang mengidap gizi buruk. Kader diharapkan mampu menyosialisasikan bahaya gizi buruk pada anak melalui kegiatan kemasyarakatan hingga posyandu. Mereka juga dilatih untuk mengedukasi ibu hamil dan menyusui agar memilih makanan sehat untuk mencegah anak stunting. Peserta juga diajari mengolah makanan modern yang bergizi agar menarik anak-anak senang mengonsumsinya. Pengelolanya dan stakeholder yang ada di desa itu harus diberikan bekal. Jadi bekalnya itu bagaimana mengelola dashat yang baik, tujuannya, kemudian apa-apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan dashat itu. Prinsip daripada dashat ini adalah adanya pemberdayaan sebenarnya. Adanya pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan sumber daya lokal mereka melalui edukasi. Jadi edukasi dan tetap tidak melupakan fungsi daripada BKKBN yaitu di perubahan perilaku. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatat 97.000 keluarga rentan stunting karena rendahnya tingkat pengetahuan dan ekonomi mereka yang belum mampu menyediakan makanan sehat dan bergizi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.